duduk di balik meja kerjanya, tangannya menelusuri layar komputer, tapi pikirannya tidak ada di sana. Kedua matanya sekali melirik ke arah pintu. Sudah 1 minggu sikap Ian berubah, tidak ada senyum kecil saat masuk ruangan, dan tidak ada lagi tatapan hangat. Semuanya murni hanya sebatas profesionalitas kerja semata. Gadis itu juga tampak lebih sering ingin mengakhiri obrolan mereka dan pergi berlalu begitu saja. Taehyung mengetuk meja pelan dengan jemari tangannya tanpa frustasi. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Aku rasa itu terjadi sejak kita pergi keluar kota kala itu. Kaum Taehyung sendirian. Namun Taehyung ingin memastikannya sekali lagi. Dia sekarang memanggil Lee untuk masuk ke dalam ruangannya. Ya Pak Kim, tanya Ian setelah ia berdiri tepat di hadapan Taehyung. Tapi lagi-lagi ia sengaja menghindari kontak mata dengan atasannya itu. Temani aku makan siang setengah jam lagi, kata Taehyung tanpa basa-basi. Kita makan siang bersama klien. Tidak hanya makan siang biasa, tiba-tiba saja aku tidak ingin makan siang sendirian. Ian membungkuk dengan penuh hormat. Maaf atas penolakan saya, Pak Kim. Hari ini saya sudah berjanji untuk pergi makan siang bersama dengan rekan-rekan. Tidak, ini bukan sekedar anggapan Taehyung semata. Ini benar-benar nyata jika saat ini Ian sedang berusaha dan sengaja menjaga jarak dengan Taehyung. Taehyung duduk di sofa apartemen Saun sambil memainkan gelas minuman. Saun duduk di hadapannya memasang wajah serius. Dia berubah, masukmu IM, tanya Saun. Taehyung mengebelan. Ia jadi cuek sekali padaku, seperti ada tembok di antara kita. Itu sudah berlangsung selama seminggu ini. Padahal aku sudah bicara pada Sohye dan berencana untuk mendekati Ian lagi. Saun berpikir sejenak. Kau sudah bicara jujur pada Ian. Bicara jujur tentang apa? Saun bertajak kemas. Perasaanmu bodoh. Kau suka padanya, tapi kemarin malah membuatnya bekerja seperti budak. Mana ada gadis yang bertakwa perlakuan seperti itu. Akhir-akhir ini aku sudah mulai membagi hubungan kita. Aku memberikan pekerjaan sewajarnya, aku Taehyung. Saun tersenyum licik. Kau masih ingat, dulu aku dan Jungkook sempat mencoba kalian di kamar villa kan? Dulu memang gagal, tapi sekarang mari kita coba versi outdoor. Taehyung mengangkat alis heran. Outdoor? Kita pakai camping bersama, aku Jungkook, kau dan Ian. Kau tinggal ikuti rencana kita saja, biarkan alam yang membuka kembali hatinya. Jelas Saun. Tenda-tenda sudah berdiri. Jungkook sedang asik memanggang marshmallow, sementara Saun sibuk menyiapkan sleeping bag. Taehyung dan Ian duduk agak jauh dari mereka di dekat pohon. Hawa dingin menyelimuti suasana sore ini. Taehyung berdeham pelan. Kau suka alam? Ian melihat ke arah lain. Lumayan. Hening kembali tercipta hingga Taehyung terlihat gelisah. Ian, aku ingin bicara sesuatu. Ian menoleh. Apa yang ingin Pak Kim bicarakan? Tidak, panggil nama saja. Kita bahkan sedang tidak berada di perusahaan saat ini. Balas Taehyung. Aku hanya sedang menjaga profesionalitas. Lupakan tentang hal itu. Kita bahkan pernah sempat dekat dulu. Jujur aku katakan jika aku masih menyukaimu, dari dulu tetap seperti itu. Bahkan sebelum kita bertemu lagi di perusahaan. Ia langsung berdiri, ekspresi wajahnya berubah. Lucu sekali, suka padaku, kau bilang. Lalu Sohye, kau anggap apa? Saya bukan seperti itu. Aku bisa jelaskan. Pak Kim pikir aku ini mainan. Bisa kau buat jatuh hati, lalu kau tinggalkan begitu saja bersama dengan gadis lain. Saya mendengus kesal. Taehyung terus berdiri dari posisinya. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai mainan. Kau bahkan berani berdusta, Ian berbalik. Berjalan cepat meninggalkan tempatnya. Taehyung buru-buru mengejarnya. Melihat hal itu, Saun tersenyum geli.
Mereka sudah mulai bicara ya, bahkan kejar-kejaran segala. Jungkook memberikan tatapan sinis. Awas saja kalau Kim Taehyung itu kembali menyakiti ya Nona. Aku tak akan tinggal diam. Berikan kesempatan pada mereka berdua. Kelihatannya mereka masih saling menyukai satu sama lain. Hanya saja terhalang oleh komunikasi. Ucap selalu memberikan nasihat. Meskipun merasa benci, tapi Jungkook akui jika mantan kekasih Yan yang paling bisa diperhitungkan untuk mendapatkan kembali cinta Yan adalah Kim Taehyung. Lelaki itu baik, pengertian, dan bisa memperlakukan seorang gadis seperti ratu dari sebuah kerajaan. Walaupun Sol sempat bilang kalau Taehyung sudah memiliki kekasih, tapi hubungan mereka tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Tanpa sadar Yan sudah menjauh dari area perkemahan. Taehyung berusaha menyusul di belakang, gerimis juga sudah mulai turun. Lian, jangan jalan terus, nanti kau tersesat, peringat Taehyung. Jangan ikuti aku, teriak Lian tanpa menoleh. Petir menyambar, angin semakin berhembus kencang, hingga membuat perhatian Lian teralih. Tiba-tiba tanahnya dipijak oleh Lian menjadi licin. Ia kehilangan keseimbangan. Taehyung refleks meraih tangan gadis itu, tapi tak cukup kuat. Mereka berdua tergelincir, jatuh ke dalam jurang kecil yang curam tapi tidak terlalu dalam. Terdengar suara tubuh mereka yang menghantam semak-semak dan tanah basah. Hujan semakin deras, Yan dan Taehyung tergeletak di atas tanah berlumpur. Taehyung bangkit lebih dulu dan terbatuk pelan. Kau baik-baik saja? Tanya Taehyung dengan raut khawatir. Kakiku sakit, kalau Yan. Taehyung segera membantu Yan untuk bangkit dan duduk dengan tenang, menghalangi air hujan membasahi Yan dengan tubuhnya. Tidak apa-apa, ada aku di sini, ucap Taehyung lembut. Sini biar aku lihat kakimu. Taehyung memeriksanya dengan seksama. Sepertinya terkilir dan sedikit lecet. Yan menghela nafas pelan, merasa bersyukur karena tak ada luka terbuka di sana. Kakimu juga baik-baik saja. Taehyung membalas yang menangguhkan. Suasana senyap sesaat, hanya suara hujan dan nafas mereka. Kau bodoh sekali, aku membilang pelan. Taehyung tersenyum pahit. Iya, aku bodoh karena baru menyadari jika perasaanku masih sama dengan yang dulu. Kau masih menjadi yang paling berarti di saat semuanya sudah rumit. Mereka saling menatap di bawah hujan, tak ada lagi kata-kata. Ketika malam menjelang, hujan turun semakin deras, hingga Taehyung membawa Yan berdiri di bawah sebuah pohon besar dengan daun-daun lebat. Taehyung melepas jaketnya dan menutupi tubuh Yan yang mulai menggigil. Mereka duduk berdekatan, napas berat, pakaian basah kuyup dan berteman dengan hawa dingin yang menggigit. Kenapa kau mengejarku tadi? Tanya Yan pelan nyaris berbisik. Taehyung terdiam sebentar lalu menjawab, karena aku tidak mau kehilanganmu lagi untuk kedua kalinya. Yan menoleh, wajahnya letih dan kedua matanya berkaca-kaca. Tapi kau sudah punya kekasih. Itu hanya salah paham. Aku tidak tahu kau mendengar berita ini dari mana. Tapi Sohee bukan tunanganku, jelas Taehyung. Gadis itu mengatakannya sendiri. Taehyung menghela nafas panjang. Sohee itu mantan kekasihku saat aku kuliah di luar negeri. Dulu aku masih bodoh karena tak bisa move on darimu. Dia tahu aku menjalin hubungan ini dengannya hanya untuk melupakanmu. Ia terdiam lalu menunduk. Kami berpacaran selama setahun, tapi aku sadar hubungan tanpa rasa itu hanya akan menyakiti dua pihak. Akhirnya aku memutuskan hubungan kami, tapi saya bilang dia ingin tetap menjadi sahabat. Jadi dia bukan kekasihmu? Tanya Yan mencoba meyakinkan sekali lagi. Bukan, aku belum pernah berpacaran dengan siapapun setelah putus dari Sohee. Mungkin Sohee hanya menciptakan kesan itu karena masih belum bisa menerima kenyataan jika hubungan kita telah berakhir. Saat itu aku berharap kita masih bisa berteman dan aku menyetujuinya. Jelas Taehyung.
Ian kembali terdiam, seperti mencerna semua ucapan Taehyung. Jadi ini sebabnya hari ini kau selalu menjaga jarak denganku. Ian tak menjawab, tapi ia yakin Taehyung juga sudah tahu jawabannya. Telapak gadis susu mengarah pada tanah basah di bawah mereka, lalu pelan-pelan kembali menoleh ke arah Taehyung. Kenapa kemarin kau jadi kejam sekali padaku di perusahaan? Sebelumnya aku minta maaf mengenai hal itu. Aku kecewa padamu dan pada diri sendiri. Bertemu kembali denganmu mengingatkanku dengan apa yang pernah terjadi di antara kita. Aku pikir dengan menyakitimu aku bisa berhenti memikir kamu. Jelas Taehyung. Jadi kau kira dengan membuatku menderita, aku bisa menyembuhkan luka di hatimu? Tanya Ian dengan suara bergetar. Taehyung mengangguk pelan, sementara Ian sudah menarik nafas panjang. Hujan mulai reda, hanya tersisa rintik-rintik lembut. Kadang rasa sakit malah membuat kita semakin yakin kalau perasaan itu nyata, kumam Ian. Mereka bertukar pandang, tak ada yang bicara, tapi mata mereka sudah saling bercerita. Ian, aku masih menyukaimu, bukan karena kenangan masa lalu, tapi karena aku melihatmu yang sekarang. Bahkan hari ini, aku tetap jatuh cinta. Kedua mata Ian tak berkaca-kaca. Entahlah, aku masih merasa takut. Aku juga. Tapi kali ini kita bisa melawan rasa takut itu bersama-sama. Balas Taehyung. Lelaki itu mengulurkan tangan perlahan, tidak memaksa. Ia memandangi tangan itu lalu menyentuhnya perlahan. Dalam dinginnya angin malam yang berembus, ada kehangatan yang mulai tumbuh kembali.